Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarif Muhammad Amin dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian ingin menjelaskan sedikit mengenai amaliyah yang dilakukan oleh para pengikut Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Yang pertama ialah antara sunnah dan bid'ah. Kita harus mengetahui dulu antara sunnah dan bid'ah. Menurut para ulama, bid'ah dalam ibadah dibagi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Di antara para ulama yang membagi bid'ah ke dalam dua kategori ini adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah dibagi dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah masmumah. Jadi bid'ah yang mencocoki sunnah adalah mahmudah, dan yang tidak mencocoki sunnah adalah masmumah. Menurut Imam Al-Baihaqi, bid'ah masmumah dan ghairu masmumah, setiap bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, sunnah dan ijma' adalah bid'ah ghairu masmumah. Menurut Imam Nawawi, dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Atsar, bid'ah dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang terdapat petunjuk atau nas atau teks Al-Quran atau hadis di dalamnya, dan bid'ah yang tidak ada petunjuk nas di dalamnya. Jadi setiap bentuk bid'ah yang menyalahi kitab dan sunnah adalah tercela dan harus diingkari. Akan tetapi bid'ah yang mencocoki keumuman dalil-dalil nas maka masuk dalam kategori terpuji. Lalu bagaimana hadis kullu bid'atin zalalatin? Menurut Imam Nawawi, hadis di atas adalah masuk dalam kategori am atau umum yang harus ditahsis atau diperinci. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab, hadis di atas adalah dalam kategori am, akan tetapi yang dikehendaki adalah khos atau am yuridu bihil khos. Artinya secara teks hadis tersebut bersifat umum, namun dalam pemaknaannya dibutuhkan rincian-rincian. Tawasul dan istighosah. Di sini akan dijelaskan sedikit mengenai tawasul. Tawasul adalah salah satu jalan dari berbagai jalan tadzoru kepada Allah. Sedangkan wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahiru fi sabili la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Adapun istighosah adalah meminta pertolongan kepada orang yang memilikinya, yang pada hakikatnya adalah Allah semata. Akan tetapi Allah membolehkan pula meminta pertolongan atau istighosah kepada para nabi dan para walinya. Dalil-dalil tawassul dan istighosah. Diperbolehkan tawassul dan istighosah ini oleh ulama salaf tidaklah terjadi pertentangan, karena dalam tawassul itu sendiri seseorang bukanlah meminta kepada sesuatu yang dijadikan wasilah itu sendiri, akan tetapi pada hakikatnya meminta kepada Allah dengan barokahnya. Orang yang dekat kepada Allah, baik seorang nabi, wali maupun orang soleh, dan juga dengan amal soleh, wasta'inu bis sabr
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على la khasyin. Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Dan Nabi bersabda, "Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang memberikan pertolongan." Hadis riwayat Bukhari. Dalil tentang kebolehan bertawasul dengan amal soleh ini sangat masyhur karena telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, yaitu hadis tentang 3 orang dari Bani Israel yang terjebak dalam gua dan kemudian bertawasul dengan amal solehnya masing-masing agar selamat. Ini adalah penjelasan tentang tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana diperbolehkan tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang-orang soleh pun diperbolehkan karena pada hakikatnya bukan orangnya yang dijadikan tawasul kepada, tetapi amalnya. Sebab bagai seseorang tidak dikatakan soleh ketika tidak melakukan amalan-amalan baik. Ya, berikut ini amalan-amalan baik. Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang kebolehan wasilah. Dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahiru wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 56. Di sini saya akan membacakan artinya saja ya. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Quran surah Al-Isra ayat 56. Yang ketiga, surah Al-Qasas ayat 15. Artinya, dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi. Seorang dari golongannya, yaitu Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Quran surah Al-Qasas ayat 15. Ya, selanjutnya tawasul dan istighosah dengan orang yang telah meninggal. Sebelum menjelaskan tentang dalil-dalil tentang kebolehan istighosah dan wasilah atau tawasul terhadap orang yang telah meninggal dunia, ada baiknya telah lebih dahulu diajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah orang yang meninggal dunia dalam kuburnya tetap hidup sehingga kita bisa bertawasul dan istighosah terhadapnya? Apakah di dalam kubur mereka dapat mendengar istighosah dan wasilah kita? Dan apakah mereka dapat memberikan pertolongan kepada kita? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah ya, dalam artian bahwa mereka dalam kuburnya tetap hidup, dapat mendengar dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertawasul terhadapnya. Ini merupakan dalil-dalil Al-Quran yang menguatkannya. Surat Al-Imran ayat 169, wala tahsabannal lazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurjaqun.
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surah Al Imran ayat 169. Nah, untuk selanjutnya ada pun dalil dari hadis atau adalah sebagai berikut. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Untuk yang selanjutnya, zikir dengan suara nyaring. Dasar-dasar atau dalil zikir dengan suara nyaring. Dasar dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Al-Imran ayat 191. Untuk dalilnya, dalil dari hadis ya. Dalil dari hadis tidak ada dasar dari pendapat para ulama. Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Qasin menjelaskan bahwa setiap zikir yang disyariatkan baik dalam kategori wajib maupun sunnah tidak akan diberi pahala kecuali telah diucapkan, minimal dapat didengar oleh dirinya sendiri. Menurut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, para ulama berjima atas wajibnya zikir dengan suara keras. Menurut Ibnu Athaillah As-Sekandari, Syekh Ibnu Athaillah berpendapat dengan dibolehkannya zikir dengan suara keras ketika dalam kondisi zikir bersama-sama. Zikir bersama-sama. Dasar-dasar atau dalil zikir bersama-sama. Dalil dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua surat Al-Imran ayat 151, artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Al-Imran ayat 191. Untuk dalil-dalil hadis, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memikirkan para malaikat yang berkeliling di jalan untuk mencari orang-orang ahli zikir. Dan ketika mereka menemukan sekelompok orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka malaikat ini kemudian memanggil, ambillah kebutuhan kalian. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, Tirmizi dan Ahmad. Pendapat para ulama. Menurut Imam Al-Alama Ibnu Abidin dalam kitabnya Hasyiah fi Ma'radi Zikrillah berkata bahwa zikir berjamaah itu lebih besar pengaruhnya di hati daripada zikir sendirian. Menurut Imam Abdul Wahab Sya'rani, dalam kitabnya Zikru Az-Zakir
mengatakan bahwa ulama salaf merupakan ulama khalaf, telah sepakat atas disunahkannya zikir berjamaah baik di masjid maupun di luarnya. Sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai amaliyah yang dilakukan oleh pengikut Aswaja Nahdlatul Ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.